Selamat datang di masa lalu. Jutaan tahun sebelum manusia ada. Ini adalah Mesozoikum, era pertengahan, yang sering kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Namun, dominasi tidak hanya terjadi di darat. Di bawah permukaan air, samudra purba sedang dipimpin oleh predator-predator yang jauh lebih menakutkan. Kisah kita dimulai sekitar 252 juta tahun lalu. Di periode Triassic, bumi baru saja selamat dari peristiwa kepunahan massal terbesar, The Great Dying, yang menghapus hampir 96% spesies laut. Daratan menyatu membentuk superbenua tunggal, Pangea, dikelilingi oleh satu samudra raksasa, Pantalasa. Lautan Triassic sangat berbeda. Perairan dangkal sangat panas, dan ekosistem baru mulai bangkit. Hewan-hewan kecil yang selamat mulai pulih, termasuk berbagai jenis hiu purba seperti Hibodus dan ikan kuno seperti Coelacanth. Namun, panggung utama perlahan diambil alih oleh kerabat dinosaurus, reptil laut. Salah satu yang pertama adalah Notosaurus. Reptil berleher panjang ini dijuluki anjing laut periode Triassic karena memiliki kemampuan untuk bergerak di darat dan di air, menggunakan siripnya yang ramping dan ekornya yang kuat untuk berburu ikan dan cumi-cumi. Dalam waktu singkat, evolusi mendorong adaptasi yang lebih ekstrem. Reptil laut mulai berevolusi menjadi vivipar, artinya mereka melahirkan anak di laut, membebaskan diri dari keharusan kembali ke darat untuk bertelur. Adaptasi ini meletakkan dasar bagi raksasa yang akan datang. Saat kita memasuki periode Jurassic, sekitar 201 juta tahun lalu, Pangea mulai retak. Aktivitas geologis ini membuat suhu global menghangat tanpa adanya es kutub dan permukaan air laut naik drastis. Samudra menjadi lebih luas dan lebih dalam. Ekosistem terumbu karang berubah drastis. Karang modern belum dominan. Terumbu pada masa ini sering dibangun oleh kerang bivalvia aneh berbentuk cangkir atau tanduk yang disebut rudis. Kehidupan di tengah laut berkembang pesat. Ikan raksasa Lithsixis muncul. Meskipun ukurannya mencapai 16,5 meter, sebesar seekor paus modern, ia adalah pemakan plankton pasif, menyaring mikroorganisme, menggunakan insangnya sebuah pemandangan luar biasa di tengah dominasi predator. Dan berbicara tentang predator, inilah masa keemasan raksasa laut, Ichthyosaurus, yang terlihat seperti lamba-lamba purba yang sangat besar, berenang cepat mengejar mangsa. Di sebelahnya ada Plesiosaurus, reptil berleher panjang yang anggun, namun kengerian sejati ada pada keluarga Pleosaurid, diwakili oleh predator puncak Liopleurodon. Dengan kepala besar dan tubuh kekar, Liopleurodon adalah mesin pembunuh berotot dengan gigitan yang diklaim sekuat gigitan Tyrannosaurus Rex di darat. Jurassic adalah neraka di bawah air. Namun, dominasi tidak pernah abadi. Ketika kita melangkah ke periode Kapur atau Cretaceous, sekitar 145 juta tahun lalu, reptil laut Jurassic perlahan digantikan oleh varietas baru. Benua terus berpisah, dan permukaan laut mencapai puncaknya, menciptakan lautan dangkal yang luas, seperti Western Interior Seaway yang membelah Amerika Utara. Di lautan Kapur, hiu menjadi lebih canggih dan ganas. Kretoxerhina, dijuluki hiu Ginsu, adalah hiu raksasa sepanjang 7 meter dengan gigi setajam pisau. Ia bahkan berburu mangsa yang melayang di udara, seperti reptil terbang Turanidan, yang ceroboh terbang terlalu dekat ke permukaan air. Puncak dari evolusi reptil laut hadir dalam bentuk Mosasaurus. Reptil bersisik yang ramping ini, seperti Tylosaurus, menjadi predator puncak mutlak. Dengan tubuh seperti ular dan moncong panjang yang dipenuhi gigi, mereka berkuasa dari perairan dangkal hingga kedalaman, memakan apa saja dari amonit hingga hiu, dan bahkan sesama reptil laut lainnya. Sementara itu, Elasmosaurus, dengan lehernya yang sangat panjang, memburu ikan dari bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, semua kengerian dan keindahan ini harus berakhir. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam bumi di semenanjung Yucatan. Dampaknya menyebabkan musim dingin global yang gelap, menghalangi sinar matahari. Fotosintesis terhenti. Rantai makanan laut runtuh dari bawah. Meskipun hiu dan beberapa bentuk kehidupan laut yang lebih kecil bertahan. Reptil laut raksasa Mosasaurus,
Plesiosaurus, dan Ichthyosaurus musnah sepenuhnya. Kepunahan massal ini menutup tirai Mesozoikum, melenyapkan monster laut, dan membuka jalan bagi era berikutnya. Era Paleogen menyaksikan mamalia laut kecil mengambil alih panggung, berevolusi menjadi paus dan lumba-lumba yang kita kenal sekarang, mengakhiri kekuasaan reptil di samudra, dan memulai babak baru dalam sejarah kehidupan di bumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten dunia purba lainnya.